Terus apa, Bu? Kang, ndoke sekilo saiki pira ya? Walah randu larang Ibu iki, Bu. Selawe Bu saiki ning pasar, Bu. Tak dol selawe ya ning kene. Wingi wae urung semono kok. Aduh Bu ya. Piye Bu ya, kahanan ya 2024 iki lho Bu ya. Ya wis lah, Mbak Pur, semangat ya. Mbak Pur, kan ono mobil api. Pilih sapa ya? Bu Ririn itu ya Mbak Pur. Coba ya, Kak. Bu Ririn itu ya Mbak Pur. Iya lho, iku Bu Ririn lho. Morning Bu Ririn. Mau belanja Bu? Iya dong mau belanja, masa ya mau dangdutan. Lah, kadikono yang dadak nggo mobil lho Bu. Iya tuh lah, rumahnya Bu Ririn tuh mana tau kok? Di sini aja pakai mobil. Aku habis belanja itu kan mau healing. Kalau pakai mobil kan nggak kepanasan daripada mobil yang nganggur di rumah. Bu Ririn tuh sebenarnya kerja apa? Kalau kok bisa beli mobil bagus kayak gitu loh. Bulan tuh ya pengen tuh punya mobil bagus kayak Bu Ririn. Aku itu kerja di luar negeri, udah beberapa tahun jadi TKW. Gajiku itu loh, sebagian tak tabung buat beli mobil, terus buat beli rumah, buat beli yang lainnya. Pada tertarik nggak? Ini loh ibu-ibu. Kilan milih lah. Jajan Bu. Monggo Bu, jajan. Monggo. Ada Mas Sigit. Monggo Bu, dilari sini iki lho. Mas Sigit, kebetulan nih ada Mas Sigit. Aku punya peluang kerjaan di luar negeri. Gajinya gede loh Mas ketimbang jualan kayak gini ya. Alah Bu, kula ngoten iki pun bersyukur pendak dina iso ketemu anak bojo. Ini pun bersyukur kula, bahagia kula ngoten iki pun. Ya udah, nanti kalau pada tertarik, terus mau tanya-tanya, calling nih ya, oke? Iya. Iya, siap. Monggo Pak. Iki piro Pak? 2.000 Pak setunggal niki. Nak 3 gangsal 1.000. Monggo dilari. Selalu Pak. Nggih, monggo. Mas. Apa, Dek? Mas, aku harap cerita. Cerita apa? Ya ono gawean sing gajine gede banget. Kok gawean ki gajine gede banget iki? Kerja kantoran apa? Adik ki mung lulusan SMP lho. Kok arep golek gawean sing gajine berjuta-juta? Mas ki lho, ono tenan Mas. Iki saka Bu Ririn Maiso. Dek iki iso saben dino ning luar negeri Mas. Luar negeri. Malah mobilnya saiki apik banget lho Mas. Aku mau weruh ning warunge Kang Bambang kae mau lho Mas. Ada lho Dik nek nang luar negeri, kowe po iso bahasa Inggris, po ngerti, po meneh arep nang luar negeri. Wis ah, arep kesel ya aku. Mas, bahasa Inggris ki ora penting, ora masalah, aman jere. Nek aku kerja ning luar negeri to Mas, utangnya awak dhewe ki iso lunas. Malah sisane iso ditabung barang. Piye lho, Mas ki? Dik, masalah utang kuwi wis dadi tanggung jawabe Mas. Mas bakal kerja luwih keras, bakal golek tambahan, bakal golek akeh lemburan. Wis, pokok men Mas bakal kerja lebih keras lagi. Nggo nguripi awak dhewe. Wis ta, Dik? Lah Mas ki lho. Lah Mas kan ngerti dhewe to, Pak Damar ki bungane gede banget lho Mas. Aku kan yo ora tega, weruh jenengan ki pontang-panting terus. Oleh yo Mas, aku kerja yo Mas. Dik, Mas ki wong lanang. Tanggung jawabe wong lanang kuwi ya nguripi adik lan anak bojone Mas. Pokoke Mas bakal kerja mati-matian kerja apa wae. Nggo adik, pokoke adik nang omah wae. Adik ora salungo-lungo. Mas ra iso ada-ada lungo karo adik. Pokoke wis kono gek minggir. Kesel awakmu. Wis arep nyambut gawe.
duwite kurang, Pak. Nggo bayar SPP karo seragam tari. Oh, iya. Ya esuk tak mruput nang kebon, Bu. Mbok menawa ana tandurane ae dhewe sing iso dipanen ngowohane, iso digawa ning pasar, iso didol nggo ibu-ibu bayar SPP. Ya Pak, aku ya tak gawe-gawe roti. Besok hasil penjualan warung karo roti iso dienggo bayar seragame Sekar Sikik. Ya, ngono ya apik, Bu. Muga-muga hasilé warung besok ya diparingi laris dadi kecukupan kabeh. Amin, Pak. Angketmu iki borat ta, Bu? Terus tak tambah ping 3 ya, Pak. Jadah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dulu Mas. Ana apa, Bu? Lagi teko kok wis dikon mrene. Kangen apa piye? Lah jenengan iku lho. Mas, sini to Mas. Apa, Dek? Pak Damar tadi tuh kesini Mas. Damar. Nagih karo minta jaminan meneh Mas. Loh, kok Pak Damar dini meneh sing dijaluk sertifikat omah. Loh, kan wingi wis tak kei BPKB to. Kok iki arep jaluk sertifikat omah ki karepe kepiye Pak Damar ki? Jenengan kira wis tak omongi to Mas. Nek utang nggone Pak Damar kuwi bungane gede banget. Gek saya mundak terus. Mosok ya awak dhewe ra duwe omah Mas, arep turu nendi mengko. Isin to ya karo tangga-tanggane. Aku tak kerja wae ya Mas yo. Tapi ki Mas ki ragu lur wedi lho, Dik. Nang luar negeri nek kowe kenapa-napa piye? Iso jaga diri apa kepiye, Dik, nang kono? Mas ki tenang wae to. Aku ki ora dhewe Mas Lendono. Sesuk putrine Bu ning kae, Wulan kae lho Mas. Sesuk ki ya arep lunga karo aku Mas. Ya wis, Dik, nek wis dadi tekadmu, Mas mingisane ndongakne sing apik. Muga dadi keapiane nggo dhewe, nggo berkah awake dhewe ya, Dik. Bismillah mangkat ya, Dik. Amin. Matur suwun nggih Mas nggih. Ya, mlebu, Dik. Ibu, masak napa, Bu? Kene, Nduk. Iki gawe sop, bapakmu ki lho njaluk sop pengen seger-seger jare. Ning aja lali nyambel bawang. Opek ke lombok sik engko Pak ning ngarepan lombok entek. Gampang nek kowe. Bapak, Ibu, Wulan ajeng matur. Weh, ana apa, Nduk? Kok kaya sajak lewi gati? Wulan ajeng izin kerja ten luar negeri, Pak, Bu. Lumayan gajianku besar. Bisa dikirim ke bapak lan Ibu. Buat tambahan sekolah adik-adik juga. Tapi apa ora kaduan to, Nduk? Mengko nek ning kono keneng apa piye? Nek loro sapa sik ngrumat? Mengko nek masuk angin sapa sik ngeroki? Iya lho, Nduk. Apa ya ora mesake karo ibumu? Ibumu ki meng jaga warung ijen. Mbok ya wis kerja nang kene wae ngancani ibumu. Bapak Ibu niku nggak usah khawatir. Di sana Wulan ada temennya, Mbak Pur. Wulan nggak sendirian. Wulan bisa jaga diri. Nanti Wulan akan sering-sering ngabarin Bapak Ibu. Gajinya pun lumayan loh Pak, Bu. Kesempatan buat Wulan. Buat sekolah adik-adik sampai sarjana. Cukup Wulan yang putus sekolah, adik-adik jangan. Apa awakmu ya wis kira-kira mantep tenan, Nduk kuwi? Wulan sampun mantep, Pak. Ya nek ngono ya Ibu ya ngidinke wae Pak, wong Wulan ya wis gedhe, wis iso ngati-ati ning kono ya Nduk ya. Nek Bapak piye Pak, setuju ora Pak?
Sajane nek bapak ki abot, Nduk. Soale kowe iki yo anak wedok, gek nyambut gawe adoh. Ning nek kabeh kuwi mau wis tok pikir temenanan, yang bapak ro ibu mengisane ndongake. Muga-muga lehmu nang luar negeri ora ana apa-apa lancar kabeh, Nduk. Matur nuwun nggih Pak, Bu. Wulan minta doa restunya. Mugi-mugi Wulan dilancarke nyambut damel ten mriko. Amin. Kuwi Nduk karo tulung jupukno ayam ning kulkas Nduk. Gurih-gurih Nduk. Oh nggih, Bu. Nggih. Endi to iki travel iki, Mas? Kok suwi tenan lho? Jam piro saiki? Iki wis jam 9 lho, Dik, mbok dihubungi pas ditelepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki travelnya wis tayang ngendi, Mbak? Gini iki sakjane nggih pun dugi, Pak, tapi terus jemput penumpang lain. Kula pun WA apa njian nggih. Ditenggorin nggih, Pak nggih. Iya, Suwi tenan iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa iki kok rame-rame? Bapak-bapak, ibu-ibu ini pada mau piknik ya? Lagi nunggu travel niki Pak Duko, ajeng ten bandara. Bandara, seono kapal terbang kae to, Mbak? Pesawat, Pak. Iki lho Pak Tejo, kula kalih wulan niku ajeng ten luar negeri. Lumayan, gajine gede banget lho ten rika. Walah, luar negeri. Ora ngendi to arep negara ngendi to, Mbak Arpen? Belum tahu ya Pak Tejo. Ini tuh soalnya cuma suruh ke bandara dulu sama agennya. Loh, kok belum tahu? Coba lihat dokumen resmi dari agennya. Loh, dokumen apa ya Pak Duko? Soalnya tuh cuman suruh ngisi biodata aja ini tuh kemarin. Lah salah itu. Kalau tidak ada dokumen resminya itu namanya ilegal, Mbak. Ilegal pripun to Pak Duko? Berarti kami kapusan Pak Duko. Ilegal itu nanti kalau kalian di sana itu nanti susah untuk ngurusnya. Jadinya ribet nanti. Ya, gagal no Mas, aku ke luar negeri no Mas. Piye iki? Lebih baik besok bapak-bapak dan ibu-ibu ikut saya ke Dinas Tenaga Kerja. Di sana biar dijelaskan dari petugasnya untuk kerja ke luar negeri secara legal dan nanti biar tidak ketipu sama agen di luar sana. Nah, sip. Ngeten niku bapak-bapak ibu-ibu sakniki wangsul riyen mawon. Benjing ten Dinas Tenaga Kerja riyen. Derek sosialisasi. Monggo, ajeng es teh. Tak es lu mboten? Aduh kok es es teh. Ora butuh es teh, butuhku program. Walah angele nemen le. Pun. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Permisi, Pak. Monggo, Bapak monggo. Ya. Silakan duduk. Ya. Mbak Oh, berdua ya, silakan terima duduk. kasih. Ya, ini ada yang bisa dibantu. Jadi gini Pak, perkenalkan saya Pak Duko, kemudian ini Bu Pur dan Mbak Wulan. Ini adalah warga saya yang ingin bekerja ke luar negeri. Akan tetapi kami itu tidak tahu Pak untuk syarat dan mekanismenya itu seperti apa. Jadi kami mohon untuk penjelasannya seperti itu. Oh iya. Jadi saya salut yang pertama dari Pak Duko selaku pemerintahan di aparatur desa sudah memfasilitasi, mengedukasi Mbak Pur dan Mbak Wulan warga masyarakatnya untuk bisa konsultasi dulu ke kantor Disnaker. Jadi betul yang dilakukan oleh Pak Duko. Memang kalau kita bicara tentang bekerja di luar negeri, Mbak Pur, Mbak Wulan, itu yang pertama harus memang secara prosedural atau resmi. Harus terlindungi dan pemerintah setempat harus tahu. Pak Duko harus tahu, dari Kalurahan harus tahu, Kapanewon tahu, dan Disnaker juga harus tahu. Jadi memang ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh Mbak Pur dan Mbak Wulan. Bukan mau memperumit untuk prosesnya, tapi kita untuk perlindungan dari Mbak Pur dan Mbak Wulan atau masyarakat lain yang pengen bekerja ke luar negeri. Yang pertama harus dilakukan adalah mendaftarkan ke akun Siap Kerja. Itu nanti bisa berupa aplikasi, bisa mendaftar di website juga. Jadi bisa dilakukan dengan mekanisme website ataupun aplikasi.
Kemudian yang kedua adalah setelah mendaftarkan, nanti mengajukan sebagai CPMI atau Calon Pekerja Migran Indonesia. Itu nanti Mbak Pur dan Mbak Wulan harus melakukan pengajuan dulu sebagai CPMI. Nah, kemudian Mbak Pur dan Mbak Wulan nanti akan melakukan pengisian data di aplikasi, di website boleh. Pengisian data itu harus benar-benar jelas, harus benar-benar detail, dan harus benar-benar jujur. Karena apa? Karena data itu akan kita verifikasi nantinya. Kita akan verifikasi, kita akan cek satu persatu, itu adalah nanti bentuk perlindungan juga, karena kevalidan data, kejujuran data nanti akan menjadi bahan kami untuk bisa melakukan verifikasi secara menyeluruh. Kemudian setelah itu kami akan memeriksakan berkas, kemudian kita akan mengklasifikasikan jabatan apa, pekerjaan apa yang sesuai dengan Mbak Pur dan Mbak Wulan nanti daftarkan di luar negeri. Yang namanya nanti KBJI, klasifikasi baku jabatan Indonesia. Itu nanti disesuaikan dengan jabatan atau pekerjaan yang ada di luar negeri. Begitu ya Mbak Pur dan Mbak Wulan. Kemudian nanti setelah itu Mbak Pur dan Mbak Wulan harus juga menyertakan sertifikat. Nah, sertifikat ini penting. Karena apa? Keberadaan sertifikat itu memberi harapan kami kepada pemerintah ini bahwa yang berangkat ke luar negeri itu adalah PMI atau pekerja migran Indonesia yang kompeten dan terampil. Nah, bila mana Mbak Pur dan Mbak Wulan itu belum punya sertifikat pelatihan, nanti dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia akan memfasilitasi bentuk-bentuk pelatihan apa saja yang nanti sesuai dengan pekerjaan Mbak Pur dan Mbak Wulan di luar negeri. Nanti dapat pelatihan, kemudian dapat sertifikat langsung dari BNSP. Jadi memang kita harapkan warga masyarakat yang nanti berangkat ke luar negeri memang harus sesuai prosedur dan berkompeten. Kemudian nanti terakhirnya Mbak Pur dan Mbak Wulan, selain nanti ada proses-proses visa, kemudian paspor dan lainnya, nanti sebelum itu akan melakukan wawancara dengan user atau pemilik perusahaan yang ada di luar negeri. Siapa? Ya. Nah, makanya memang kita perlu pastikan semuanya mekanismenya terlewati dan verifikasi berkasnya sudah sah. Nanti Mbak Pur dan Mbak Wulan ataupun warga masyarakat lain itu nanti akan berangkat ke luar negeri secara terlindungi, secara resmi, kemudian berkompeten. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ini adalah bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk perlindungan pekerja migran, khususnya kami yang berada di Kabupaten Bantul. Tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bantul harus mengedepankan aspek perlindungan sebelum keberangkatan maupun setelah kembali ke daerah asal. Hal itu merupakan faktor utama kami dalam melakukan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantul. Kemudian, pemerintah Kabupaten Bantul mengharapkan ke depannya para calon pekerja migran yang bekerja ke luar negeri semakin banyak berorientasi kepada mereka yang terampil, kompeten, dan terlindungi. Untuk masyarakat di Kabupaten Bantul, kami harapkan ketika memilih menjadi pekerja migran Indonesia harus melalui proses persiapan, pelatihan, pemberangkatan, dan penempatan. Jangan sampai warga masyarakat Kabupaten Bantul berangkat bekerja secara ilegal di negara yang belum membangun skema kerjasama dengan Indonesia karena terjebak iming-iming,
calo, ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab yang di kemudian hari ini berujung kepada tindak pidana perdagangan orang. Jadilah pekerja migran Indonesia yang terlindungi dan berdaya di kemudian hari. PMI Jaya, masyarakat sejahtera.